kumpul pertama bareng-bareng merayakan Hari Raya Idul Fitri. How you feel, Ti? Seneng banget. Lebaran pertama. Sholat Id pertama. Aku sebenarnya dapat mimpi. 3 kali mimpi. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan cinta itu juga meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Hai Nat. Hai. Ada Nat, dia Putri Hosha. Kita panggilnya Uti aja deh panggilannya. Iya, panggil rumah aku. Sehat, Di? Alhamdulillah. Aduh, lebih seger, lebih fresh. Iya, usah. Iya, aku kayaknya habis mandi kali. Habis mandi. Sama lebaran makannya enak kali ya. Lumayan sih. Kumpul pertama bareng-bareng merayakan Hari Raya Idul Fitri. How you feel, Ti? Seneng banget sih. Seneng banget. Ngerasa lega sih. Akhirnya oh ini ya bisa ngerasain, bener-bener ngerasain gitu. Biasanya aku ikut-ikut doang. Lebaran pertama, sholat Id pertama, kurang lebih seminggu 10 hari kali ya. Iya. Ya, memeluk agama Islam sekarang. Gimana Nat komennya? Karena Nat bukan orang yang dikasih tahu pada saat kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat kan sama Ustadz ya? Iya. Jadi aku kasih taunya tuh pas dia bangun tidur. Dia bangun tidur, pokoknya aku pulang ke rumah dia udah bangun tidur. Awalnya aku bingung, aduh gimana ngomongnya ya gitu. Yaudah aku kasih tahu aja, Kak. Jadi tuh tadi Uti izinnya kan main, cuman Uti nggak main. Terus dia bilang, terus kemana? Uti syahadat Kak, gitu. Masya Allah. Di mana sama siapa? Jadi tadi tuh Uti ditemenin sama Opik teman aku, terus sama Kak Jordi juga. Oh gitu, saksinya 2. Enggak, sebenarnya banyak, ada teman-teman Kak Jordi. Oh di mana? Di Bekasi, di dekat rumah juga. Nah itu tempatnya tuh, jadi tuh tempatnya kayak pengajian, tempat pesantren gitu. Nah akhirnya Uti datang ke situ. Terus bajunya gimana, kerudungnya? Kak, itu kan kakak jualan ya, baju kakak diambil. Sama kerudung kakak juga diambil dulu, bagus-bagus lagi coy. Nah iya bagus-bagus, ya udah aku pinjam dulu, pakai putih, kerudung putih, bawaan putih. Gitu. Why at that place? Kenapa di sana? Yang pertama itu tempat kelahiran aku juga kan, di Bekasi. Itu Kak Jordi ini punya kenalannya di Bekasi. Ustadznya. Iya, jadi lebih mudah gitu. Karena kan dadakan ya. Dan akunya juga ngeburu-buruin gitu. Jadi, oh yaudah ini bisa nih Pak Ustadznya, langsung aja ke sini. Jam 8 ya udah harus sampai sini pagi gitu. Kenapa hari itu? Karena ada apa di hari itu yang membuat kamu akhirnya mau melakukan itu hari itu gitu loh? Sebenarnya nothing special di hari itu sih, cuman aku mikir ini bulan Ramadan bentar lagi selesai. Masya Allah, ya. Bulan puasanya juga udah tinggal hitungan beberapa hari lagi. Pada saat itu ya. Tapi aku nih pengen banget nih ngerasain puasa, sholat. Aku pengen banget ada pas sholat Id. Aku pengen banget sahur nih baca doa niat puasa. Ya Allah. Buka puasa. Ini aku pengen banget nih, aku harus nih. Soalnya aku udah yakin banget. Soalnya aku gini aku nih kalau misalnya kelamaan, aku punya niat nih yang udah yakin banget, aku kelamaan, aku bisa tiba-tiba ngeblank lupa. Jadi aku nggak mau nih, aku udah yakin banget, jadi aku harus buru-buruin. Tapi hal ini kan bukan dadakan ya, dalam arti gini, ya keinginan ini kalau Uncle nggak salah ya, sudah ada kan? Sudah ada. Ya kan, sudah ada ya. Karena kan kakak juga, Nat kan juga
Muslim kan, Iya. ya, you surround dengan orang-orang yang mungkin memiliki agama yang sama gitu misalnya gitu. Keinginannya udah lama banget sebenarnya. Cuman aku kan harus mencari tahu karena aku emang orangnya harus cari tahu. Aku harus ngulik-ngulik nih ini gimana gitu. Ngebandingin maksudnya bukan yang Karena ini gimana-gimana keputusan ya. besar dalam hidup Iya, kan. jadi ini kan pilihan hidup aku. Aku juga nggak yang main-main, yang nggak bercanda. Jadi aku harus benar-benar, yakin gitu. Ini aku benar-benar, aku harus bisa nih gitu. Jadi sebenarnya udah lama, tapi udah memantapkan dirinya, meyakinkannya tuh sekarang. Karena setahu Uncle, kamu juga cukup cukup mateng dan cukup melakukannya dan cukup khusyuk di religion yang sebelumnya kan. Iya, aku Bahkan ikut pelayanan dan lain-lain gitu loh. iya, aku kasarnya ya rajin taat lah, taat banget gitu. Makanya rata-rata temen aku kaget, kok bisa gitu. Kenapa tiba-tiba nggak ada angin apa gitu. Apa penyebabnya Ti? Penyebabnya You're the only one who yang notice dan tahu itu kan sebetulnya gitu. ya sebenarnya nggak ada yang notice atau kepikiran mengarah ke Uti bakal pindah nih gitu, nggak ada sama sekali. Karena ya itu aku emang harus cari tahu sendiri dulu. Waktu kamu cari tahu, apa yang kamu dapatkan? Banyak sih sebenarnya, cuman intinya gini, Islam itu mudah. Masya Allah. Aku nih gini, kalau di agama sebelumnya aku kan emang rajin banget gereja, pelayanan, doa apapun sebelum tidur, sebelum makan, apapun itu aku doa. Aku pengen nih gini, ngelihat lingkungan aku nih rata-rata Muslim. Mereka ibadah dimanapun. Misalnya aku nih waktu itu lagi nyanyi di salah satu mall, tapi ini jamnya udah sholat. Teman aku bawa sajadah sama mukena, langsung dilebarin gitu aja di bawah. Dia nggak ngeliat sekeliling, yang penting dia ibadah. Itu dia sholat maghrib. Terus aku lihat ibadah yang benar-benar khusyuk ini bisa di mana aja. Semudah itu. Tanpa mempedulikan suasana apapun. Tanpa mempedulikan tempat, suasana. Iya. Karena kan itu kita dengan yang maha kuasa ya. Iya. Spiritual itu kan. Nah itu, pengen banget kayak gini. Respon keluarga gimana? Respon keluarga alhamdulillah baik dan nggak Kan kaget. kamu paling takut kan oma ya? Iya, aku paling takut Iya kan? om aku yang di Belanda. Nah, itu dia kan. Itu aku kasih taunya setelah aku syahadat sih. Karena aku emang takut banget. Aku takut responnya nanti yang gimana-gimana. Aku mikirnya tuh udah jauh karena oma tuh kan sakit ya. Sakit punya sakit jantung. Aku takut dia kaget ya. Kaget ntar gimana-gimana aku. Nah, itu yang aku takutin. Apalagi dia jauh dan aku nggak tahu nih kondisi dia lagi ngapain kayak gitu. Dan ternyata responnya di luar sangkaan kamu ya. Di luar nalar banget. Ya Allah. Terus, nah itu juga aku nggak langsung telepon. Jadi yang telepon tuh kan Natali. Kayak, Kak ini gimana bilang ke Mami Gina. Sedangkan kakak udah post nih di Instagram video Uti gitu. Tiba-tiba ditelepon, kakak ngomong gini, Ina ini Uti mualaf nih, udah syahadat tadi pagi. Oh iya, mana si Uti gitu, udah nelpon. Uti kenapa nggak ngomong gitu? Takut Ina marah, ntar kaget, ntar Ina kenapa-napa. Aku ngomong gitu. Terus kata Ina gini, nggak apa-apa lah, kan Ina dulu pernah bilang agama itu personality sendiri gitu. Balik lagi ke Tuhan, misalnya Uti buat dosa, Very personal ya. Iya, very itu personal. Kan. Uti buat dosa, ya Uti urusannya sama Tuhan. Nggak ada yang bantu, siapapun nggak ada yang bantu. Misalnya, amit-amit Uti udah meninggal, di makam pun Uti sendiri. Gitu. Jadi nggak ada, siapapun nggak ada yang bisa memaksakan. Gitu. Terserah Uti, Ina nggak kaget ya. Ina senang kalau Uti punya pilihan sendiri dan Uti bisa jalaninnya sendiri. Nah gitu kata Mami Gina. Yang penting, dia pesan gini, yang penting Mami Gina mau pesan, taat ibadahnya. Yeah. Karena itu yang kamu pilih kan sendiri gitu kan. Karena kata Mami gini, karena tujuan Uti pindah juga banyak kan yang kita nggak tahu sebenarnya dan nggak perlu orang tahu katanya gitu. That's it, very personal tadi ya. Yang penting itu taat ibadah, jangan lupa berdoa, apapun berserah sama Allah katanya. Udah itu doang. Nah Nat, waktu kamu ngasih tahu itu,
Dia kagetnya kayak apa, respon pertamanya apa? ini tuh lucu banget sih pas aku mau kasih tahu aku, Kak itu mau maaf itu aku nggak ngomong. Jadi kakak tuh lagi live jualan. Aduh ini bingung nih ngomongnya gimana, kakak nggak kelar live-nya. Akhirnya aku tulis di HP, ketika itu mau mualaf diginiin. Terus dia bilang, hah guys adik aku mau mualaf katanya. Itu lagi live. Terus nggak lama dimatiin. Spontan aja ya. Spontan. Ya udah akhirnya ngobrol. Nggak langsung mualaf tapi. Jadi tidak ada seseorang pun yang mempengaruhi kamu untuk convert ya, nggak untuk ada. pindah ya. Termasuk Nat sendiri juga enggak kan? Termasuk kakak sendiri juga. Iya. Kamu yang merasakan itu, melihat sekeliling kamu dan it's a sign kali buat kamu kayak gitu kan gitu ya. Iya. Karena aku nih orangnya kalau misal aku mau ini aku harus dapetin secepat mungkin. Aku nggak bisa yang lama-lama. Tapi tentu ada prosesnya juga ada kan prosesnya, ya, karena kamu harus cari tahu dulu kan. Iya, dan aku kan harus mempertimbangkan karena ini kan nggak mudah. Membuat kamu yakin itu apa gitu loh? Membuat aku yakin selain Islam itu mudah. Iya. Iya itu aku kan aku sebenarnya dapat mimpi 3 kali mimpi. Jadi aku lagi akhir-akhir ini sebelum pindah, aku nih sering banget nonton YouTube ustadz, Habib. Dia tuh kayak bukan yang kayak mempengaruhi sih, tapi kayak lebih ngobrol aja kayak kita gitu sama yang beda agama juga. Ditanya sama yang beda agama, gimana sih di Islam kayak gitu. Semua jawaban Pak Ustadz dan Habibnya itu masuk ke logika aku. Dan karena masuk ke logika aku, itu yang buat aku penasaran. Gak ngejudge gitu ya. Iya, gak yang menjelekan satu sama lain. Nah itu, di Islam ternyata kayak gini. Oh di Al-Quran juga ada ya, misalnya kayak, ini sih yang bikin aku kagum banget. Di Al-Quran ternyata ada sainsnya, misalnya kayak, di luar angkasa tuh gimana, terbentuknya janin tuh gimana, itu yang, wah banget Akbar. sih. Masya Allah, ya. Nah itu yang kayak, indah banget ya. Kok bisa tahu, bahkan dokter sendiri aja masih bingung kadang-kadang kayak gimana sih prosesnya dari tiap detiknya tuh gimana. Dan itu tapi semua ada di kita. itu semua ada, kayak jalur hidup kita juga ada di Al-Quran kayak gitu. Nah itu yang kayak bahkan rezeki kita jauh waktu kita belum lahir aja udah ditentukan kan udah ya. ditentukan, makanya menurut maksud aku gini, kok bisa ya kasar gini, hidup aku ini udah diatur dan ada buktinya. Aku kalau misal ada bukti, aku percaya. Bukti tertulis, aku percaya. Pertama kali waktu kamu selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat, rasanya gimana Ti? Aku lagi duduk nih nunggu Pak Ustadz datang, aku tuh deg-degan banget. Bener-bener, maksudnya deg-degan kayak, yuk buruan gitu. Kayak masih ada beban gitu. Aduh belum lega. Setelah aku syahadat, aku langsung bener-bener kayak, plong semua ya. Alhamdulillah, aku langsung ngucapin. Udah bingung kayak nggak ada pikiran apa-apa tapi plong. Gitu sih. Itu jawaban dari semua keraguan selama ini kali ya. Iya, aku nggak pernah ngerasain, aku nggak pernah punya feel yang plong banget, nggak pernah. Walaupun aku misalnya dapat uang banyak gitu, nggak pernah yang seplong ini, yang wah ini kok lega banget, plong banget, gitu. Itu yang dirasain ya. Iya. Mungkin selama ini yang buat aku plong ini yang ditunggu-tunggu. Nah selama pendalaman agama ini siapa yang membimbing kamu? Jujur nggak ada. Karena aku mau aku sendiri yang mencari tahu. Kalau misalnya aku penasaran, aku nggak mau nanya ke orang-orang karena jawabannya kan beda-beda. Aku pengen aku sendiri yang cari tahu. Tinggal kamu minta aja. Iya. Minta tentu akan dikasih petunjuk kan untuk bisa lebih tahu kan, kamu ingin taunya tentang agama ini sendiri kayak gitu kan ya. Nah baru setelah aku mualaf ini, aku baru tanya-tanya gimana nih caranya sholat, kakinya gimana. Aku baru tahu kalau jempol itu harus nyentuh sajadah. Nah itu semua aku pelajarin sih. Dan kalau kamu teliti lebih jauh lagi, itu semua ada maknanya. Iya, itu kan? Aku dikasih tahu juga. Semua gerakan ini ada maknanya. Sholat itu termasuk olahraga. Itu dia. Nah itu, ini benar-benar kayak amazing banget sih buat aku. Aku sampai kayak can feel that. Iya, kayak gitu.
aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. I know. Ya udah aku udah ngerasain, aku udah plong, bahkan makin plong. Ya udah aku takunin. Makin hari makin plong. Makin plong. Pernah nangis nggak di depan Tuhan? Pernah nangis. Apa yang kamu nangis? Aku pertama kali sholat itu maghrib, sholat maghrib. Setelah aku mualaf, benar-benar di hari itu juga. Yeah. Baru wudhu, belajar sholat. Jadi katanya selesai sholat istighfar kata gitu. Nah pas istighfar itu aku mau nangis, tapi aku nggak tahu aku nangis kenapa. Kalau ditanya kenapa nangis, aku nggak tahu. Yang nangis ini kan? Iya. Gitu loh. Mau nangis, cuman karena itu rame banget jadi ya udah nggak, aku tahan gitu. Tapi kadang lagi mandi rasa nangis. Yang nggak bisa dideskripsiin iya, ya nah gitu itu. loh. Aku nggak pernah sih kayak gitu. Cuman baru kali ini. Wow, itu pengalaman spiritual yang kamu sendiri lah yang pasti tahunya gimana gitu. Aku masih nggak nyangka sih sebenarnya, bukan nggak nyangka pindah, maksudnya nggak nyangka aku bisa dapat feel kayak gini. Karena semua agama kan baik ya. Semua agama baik. Iya. Mengajarkannya juga baik. Iya. Mengikapi netizen yang mengeluarkan kata-kata yang macam-macam yang ke kamu tuh. Aduh. Dibilang pengen kaya, pengen banyak apa? Apa sih yang paling jelek, yang paling ajaib apa gitu? Yang paling ajaib itu ada tiga komen yang aku inget banget. Yang pertama, mualaf biar kaya. Yang kedua, ini paling konten doang. Ntar kita lihat dia lagi gereja. Yang ketiga, katanya mualaf, kok nggak pakai hijab berarti nggak sungguh-sungguh dong. Nah, yang komen ketiga ini yang sempat aku upload juga di sosial media aku. Kayak, apa sih? What do you think about hijab? Dengan kapasitas pengetahuan kamu ya, yang baru mulai mencari tahu ya. Kita nggak usah jauh-jauh dulu deh, gitu. Dari situ dulu aja, gitu kan? Iya. Hijab itu kan kasarnya menutup aurat. Aku pelan-pelan juga menutup aurat. Kayak aku pakai tangan panjang. Sebelumnya aku jarang yang kayak gini pakaiannya. Kalau untuk hijab, menutup rambut, itu aku benar-benar harus dari hati banget. Kalau misal aku udah yakin, aku mau nutup semua gitu. Kalau untuk sekarang, aku masih mempelajari yang lain, misalnya kayak doa-doa. Nggak yang bisa langsung gitu. Iyalah kan proses semuanya. Iya, makanya. Dan nikmati proses itu kan indah loh. Nikmatin banget proses ini. Iya, betul. Nggak bisa yang kayak, satu aku nggak bisa tuh orangnya, kayak gitu. Dan yang paling ajaibnya tahu nggak Mbak? Begitu dia kasih tahu dia mualaf ya, upload mualaf ya, ya kan? Iya. Langsung santreng biru kan? Iya itu aku kaget. Itu gimana? Itu aku kaget banget. Jujur aku nggak tahu. Beneran, aku juga kaget. Aku sendiri yang punya akun bingung. Aku bahkan sampai sekarang kayak mesti ngeliatin, aku bisa ya? Langsung ya, nggak lama setelah itu. Langsung, jadi itu kan harus ngajuin ya? Betul, iya dong. Aku ngajuin itu emang udah lama banget, udah 2 tahun yang lalu. Nggak di-approve. Nggak di-approve. Ya udah, aku udah nggak mau ngajuin lagi. Udah terserah itu sosial media. Kira aku tidur nih, abis sholat, tidur. Bangun-bangun kok ada notif. Your account verified. Aku pikir, aku nih azam kali ya. Akun azam aku pegang juga. Iya. Aku lihat, aku buka. Nadia Hauser. Terus aku kayak, ya Allah ini apa? Ini gift ya? Aku gitu. Oke, iya. Ya pasti kan, karena ini kan bingung kan orang selama 2 tahun nggak ada respon, tiba-tiba gitu kan. Iya, ini gift dari Allah. Mbak, terus ya Natali udah duluan ya, lalu kemudian kamu dan kemudian diikuti oleh adik aku Tasya. Nah, iya. Kalau itu dia juga ngomongnya langsung sama kakak, nggak ke aku. Jadi tiba-tiba dia datang ke rumah. Aku lagi di garasi, lagi ngobrol aja. Ada rumahnya kakak yang bisa. Ya. Lagi ngobrol aja sama Kak Jordi. Tapi aku udah bingung, kok tumben pada datang semua. Tiba-tiba ada yang buka pagar, Pak Ustadz. Terus aku tanya, kok ada Pak Ustadz? Nggak tahu. Lah, kok Kak Jordi juga nggak tahu? Nggak tahu. Aku nanya ke orang yang di dalam rumah, kok ada Pak Ustadz? Iya, si Tasya kan mau mualaf. Oh, ya udah sih. Gitu. Jadi ya udah aku baru taunya pas Tasya mau syahadat. Sebelumnya aku nggak tahu. Tapi miss ya, maksudnya Masya Allah ya, sampai begitu ya? Iya. Nah terus aku tanya ke Tasya, kenapa? Kenapa tiba-tiba, atau karena Uti juga pindah, Tasya mau pindah atau gimana?
Enggak, lu lupa dulu, lu marah-marah sama gue mau pindah juga gitu. Oh ingat, dulu kamu orang yang paling marah kalau dia mau pindah. Aku orang paling marah karena aku taat banget. Wow. Gitu. Waktu dia bilang gitu gimana rasanya, Ti? Yang pas dulu. Ya, dia kan bilang dulu kan lu orang yang paling. Oh ya. Pas dia bilang kan cedek gini. Gitu kan, ya kan? Lu kan dulu kan lu yang marah-marah kalau misalnya dia yang pindah. Apalagi kalau bercandaan aja lu marah kayak gitu. Terus aku cuma ya udah aku cuma gitu. Cukup sih ya, itu aja nggak usah indianin lagi gitu loh. Iya ya, aku langsung flashback lagi. Iya dulu aku separah itu ya. Uncle selalu merasakan bahwa kepercayaan agama itu sesuatu yang personal kan. Gak ada orang yang bisa boleh masuk ke dalamnya kecuali kita dengan Sang Maha Kuasa itu. Betul. Kan. Hanya itu kan hubungan langsung kan antara yang bersangkutan dengan yang Maha Kuasa. Iya, dulu pemikiran aku belum sampai ke situ. Dulu aku masih SMP kali. Iyalah, proses. Iya. Karena aku dulu mikirnya nggak bisa, Tasya harus tetap di sini taat kayak gitu, nggak boleh ninggalin. Iya. Terus sekarang ya udah aku mikirnya ya balik lagi itu pribadi diri sendiri. Seperti yang Oma bilang juga ya. Iya, Oma juga bilang kayak gitu. Iya, Oma aja yang berbeda kepercayaan aja bilang begitu juga kan. Iya, gitu. Oma juga ya itu hidup masing-masing lah gitu. Tapi setelah ini ada kajian bersama dengan Nat dan lain-lain? Ada. Rutin? Mau diusahakan rutin. Jadi kakak mau ngatur jadwal nih supaya nanti ada Bu Ustazah datang supaya ngajarin aku ngaji. Kakak juga biar ini lagi kan dulu kakak nggak ada bimbing. Lancar lagi dan lain-lain ya. Pokoknya kata kakak gini, kita belajar bareng-bareng lagi. Masya Allah. Akhirnya kakak punya temen. Terus kata kakak gini, mungkin ini jalannya Allah. Kakak dulu sendiri gak ada yang bimbing, kasarnya kata gitu. Akhirnya Allah kasih nih, ini adik-adik kamu gitu kata kakak. Belajar bareng-bareng. Belajar bareng-bareng gitu. Gak ada yang kebetulan kan itu. Iya kan? Kebetulan. Malam takbiran ke Masjid Istiqlal katanya. Iya, aku ke Masjid Istiqlal. Langsung ke masjid yang paling besar. Iya, aku itu juga dadakan sih. Tapi kakak nanya mau kemana ya kita ya? Soalnya ini sepi banget tadi Mbak muter di depan katanya gitu. Aduh nggak tahu. Ya udah naik mobil aja dulu muter. Itu first time ke Istiqlal. First time. Biasanya aku di seberangnya. Ya dong, katedral ya. Ya ampun, ya Allah. Tapi begitu masuk ke sana, I need to know how you feel. Nih. Masuk, belum masuk ke ruangannya ya, kayak gede juga ya. Gitu. Naik tangga lagi, kayak wah gede banget. Aku langsung ngomong kenceng banget. Terus ngeliat orang-orang nyaman banget sholat di sini walaupun banyak yang lewat, mereka nggak peduli. Yang penting mereka doa ke Tuhan. Terus baru deh beduk ya itu aku merinding, benar-benar merinding. Aku kayak diajak ngobrol sama orang aja aku tar dulu jangan ganggu gitu. Bahkan yang azam narik aku aja bilang ntar dulu gitu, kayak aku lagi pengen ngerasain dulu nih sendiri. Itu benar-benar aku nggak ngomong apa-apa, aku cuma ngeliatin suasananya aja. Ini wow banget sih ngeliatin orang-orang ngaji. Itu yang merasakan si kalbu, si hati itu yang merasakan, ya kan? Makanya kamu sampai begitu kan bisa ngerasainnya gitu loh. Dan yang Uncle tadi inget banget kamu selalu bilangnya orang lewat pun dia nggak terusik. Iya, dia nggak ke distract gitu. Kayak ke distract betul. Karena mereka khusyuk. Ada pesan dari Natali nggak untuk Nadia untuk setelah ini gitu loh? Rajin sholat. Apapun masalahnya. Karena kan memasuki pola hidup yang baru kan sekarang. Lembaran yang baru. Lembaran yang baru. Kakak cuma bilang rajin sholat, apapun masalahnya berserah sama Allah. Mau nangis mau apa sama Allah kuncinya. Gitu. Wow, dalam ya. Ya itu kakak ngomong gitu ke aku. Dalam sekali loh itu. Iya. Gitu loh. Nah terus itu langsung aku ingat banget kata-katanya soalnya. Langsung kayak
tujuan aku Allah. Udah. Luar biasa. Iya bener-bener gitu loh ikut ngerasain sih gitu ya. Karena kan tadi kita sempat ngobrol ya, religion adalah sesuatu yang personal, yang hanya dia dengan yang maha kuasa yang tahu itu apa dan bagaimana. No one can judge that gitu loh. Kalau menurut aku ya gitu loh. Tapi keluarga juga menyikapinya dengan sangat bijaksana ya. Bijaksana dan welcome aja. Sekarang tinggal sama kakak apa gimana? Aku lagi nginep di rumah kakak, tapi aku tinggal sendiri. Di Bekasi? Bekasi. Nextnya bagaimana plannya? Plannya? Aduh aku tunggu. Ada pasangan ya sih? Ada pasangan ya sih? Ada. Nah pasangannya tiba-tiba kaget kan dia dengan gini? Berhubung beda agama juga ya? Wah dia mah seneng banget. Oh ya oke. Tapi bukan karena itu ya? Bukan, enggak itu. Iyalah tadi omongan kamu. Sebelum sama dia juga kan aku udah mikirin ini. Iya. Oh dia seneng banget karena akhirnya. Iya dia ngomong gini, ih udah nggak ada tembok nih. Asik. Lurus-lurus aja nih. Ini cuma tinggal siapin mental ketemu kakak. Oh gitu. Siap mental minta kamu sama Nat. Ya bersih ya kita lihat ya. Tapi menyenangkan ya, karena rumah dengan satu iman tentu akan lebih tidak membuat bingung yang lainnya. Kalau nanti punya anak mungkin ya, mungkin gitu loh. Nah, kamu masih nyanyi dong? Masih dong. Iya, lah itu singgalan terakhir itu kayaknya Nat banget tuh ya. Sampai ada nongol dia di sana gitu loh. Iya, ada Azam juga. Iya itu jujur lagu aku mewakili dia sih. Iya kan? Iya. Memang diciptakan, dibikin untuk itu. Iya. Untuk itu. Dia tahu nggak? Tahu lah ya pasti. Tahu. Dia jadi pas aku buat lagu, dia tuh kan lihat dulu. Terus dia, ih, kok gini? Apanya ada salah? Enggak. Kok kayak kisah hidup gue? Gitu. Emang. Terus aku bilang, ya kan inspirasi kak. Refren dong dikit dong. Dikit dong. Terpaksa aku lepaskanmu. Aku tak ingin sakit, bertahan bersamamu. Ku tahu kau simpan cintamu, bukan untukku. Percuma saja, ku coba sempurna. Biarlah aku mengobati hati terlanjur cinta. Tak terbalaskan cinta, ku hanya bisa berdoa dan hanya berharap kau bahagia dan aku juga bahagia. Iya, jadi emang inspirasinya tuh dia lagu aku. Natali bener. Iya kan? Iya dia juga nyadar sih. Dia nyadar ya? Dia juga nyadar itu. By the way, setelah ini niat bikin lagu religi nggak? Atau apa dulu? Apa nanti dulu? Apa sambil jalan? Ya sambil jalan lah. Sambil jalan ya? Iya. Gak ya usah pokoknya apapun lirik yang di otak aku ya mungkin akan itu sih itu paling asiknya begitu. Iya. Biasa aku kalau lagi main gitar tiba-tiba muncul aja. Oh inspirasi begitu. Udah ada beberapa di note HP tapi lupa nadanya. Iya. Itu biarin aja sambil jalan sambil gini. Terus apalagi Uncle mau tanya ini, sebagai adik yang dekat sama kakaknya, apalagi tinggal dengan kakak kan, belakangan ini kan ya, mau bikin pengajian bareng juga, kajian lain-lain. Melihat permasalahan yang ada dalam lingkupnya Nat gimana? Aduh, jujur aku kayak no comment lah. No comment. Karena ya udah itu masalah kakak. Betul sih. Belum tentu aku juga bisa ngasih solusi yang baik. Iya. Jadi ya udah kakak yang selesain sendiri aja. Betul. Karena masing-masing itu kapasitasnya masing-masing ya. Lingkup dia kok gitu. Seandainya juga aku kasih solusi, belum tentu dia akan menerima dan mengikuti. Gitu. Wow, untuk 20 lumayan loh pemikirannya, gitu loh. Ya, alhamdulillah punya. Ini kayak anak nih mah. Ini papa aku tahu, seumuran papa aku. Masih muda, sembarangan. Anyway, harapan untuk diri sendiri Nat. Ya, semoga
Lebih baik benar-benar apa ya, taat lah. Maksudnya tujuan aku kan sekarang ya, hidup lebih baik aja. Aku nggak ada Hidup yang kan harus punya tujuannya taat. taat. Aku nggak mau yang terlalu bikin plan ini aku harus ini nggak. Aku ngikutin alur hidup Taat aku aja. itu sebenarnya simpel kok. Mengikuti perintahnya Iya. dan menjauhi larangannya. Ya intinya niat. Nah, untuk itu Uncle mau kasih ini nih. Apa tuh? Supaya istiqomah. Nah, Thank you, Uncle. thank you ya. Semoga istiqomah. Amin. Dan semoga kamu mendapatkan apa yang kamu mau. Dan terus bisa di koridornya. Ya, amin. Ya, thank you ya Nat. Thank you ya juga, Ti. Uncle. All the best. Oke. Bye for now.